Halo semuanya, ini seperti hutang ya karena saya pengen bahas sudah lumayan lama tentang kelebihan dan kekurangan TWS atau True Wireless Stereo Earphone ya. Dan sebenarnya sih sistem earphone itu mirip kayak speaker Bluetooth aja lah, cuman dia stereo. Jadi ada dua kanan kiri tapi dia stereo ya, saling terhubung gitu. Dan itu emang teknologi baru ya TWS itu. Kalau dulu tuh ya bukan stereo tapi masing-masing hidup tapi sendiri-sendiri, nggak bisa saling ini, nggak bisa saling berhubungan. Enak banget ya. Dan ini adalah Anker Soundcore Liberty ya. Kalau sekarang sih kalau ngecek di Google yang generasi setelah ini itu harganya 700-an. Kalau ini 600-an kalau nggak salah. Dan jadi ini bisa mewakili ya, ini kayak tengah-tengah lah, tengah-tengah. Jadi dibilang murah juga enggak, yang lebih murah banyak banget. Dibilang mahal ya enggak nyampe 1 juta juga. Jadi tengah-tengah, ideal. Suaranya sih oke banget ya, bassnya luar biasa nih Anchor. Jadi kalau kalian mau yang buat musik enak, ini salah satunya. Dan ini prinsipnya adalah in ear apa on ear. Jadi kayak gini loh, yang masuk ke dalam, yang jadi kedap banget. Jadi kekurangan yang desain begini tuh jadi nggak enak sebenarnya buat ngemil ya. Dengerin sambil ngemil tuh nggak enak, jadi suaranya gede banget karena telinga kita ditutup gitu dan serasa sendiri. Tapi kelebihannya adalah walaupun di pinggir jalan raya itu saya tidak bisa mendengar mobil-mobil yang lewat. Itu enaknya menggunakan model yang seperti ini ya. Nah, kelebihannya yang pertama sih kalian pasti udah tahu ya, praktis banget, super praktis karena nggak ada kabelnya. Nah, saya udah ngomong kayak gini aja tuh udah langsung gremeng di dalam ini ya, karena telinganya ditutup. Itu nggak enaknya model begini sih. Saya sebenarnya kurang cocok ya model begini, lebih suka model yang biasa lah, yang bukan in ear ya. Nah, kelebihannya itu tadi praktis banget, kita bisa naruh HP dan kita bisa jalan-jalan di kamar karena jaraknya kan maksimal sekitar 10 meter ya. Jadi kira-kira ya nggak bisa jauh-jauh sih ya, 2 kamar atau 3 kamar itu masih bisa jarak sekitar 10 meter. Dan HP-nya jadi nggak ngerepotin kita, misalnya sambil nyapu, sambil masak itu bisa, sambil mendengarkan sesuatu ya, praktis. Kemudian kelebihan berikutnya, dia baterainya juga awet ya, rata-rata sih awet setahu saya. Jadi sekali ngelepas segini itu bisa tahan 4 jam lebih bahkan ya, at least 4 jam itu dapat loh ya. Jadi awet banget. Tapi beda earphone ya pasti beda lagi keawetannya ya. Nah, ini kalau dari Anchor ini baterainya juga lumayan gede sih, 2700 kalau nggak salah ini. Oke. Kelebihan berikutnya, walaupun dia Bluetooth ya, tapi dia tuh sebenarnya delaynya tuh tipis banget delaynya. Cuma nanti ada kekurangannya nih yang cukup serius. Tapi sementara ini ya kelebihannya cukup minim ya delaynya. Udah sih kelebihannya sebenarnya ya udah tau lah kalian ya, praktis banget, super praktis. Nah, kekurangannya itu yang paling nggak enak, delay ya. Jadi delay itu sebenarnya nggak terlalu berasa kalau kalian nonton video, film atau dengerin musik, itu nggak berasa. Jadi aman-aman aja sebenarnya ya, itu bukan kekurangan. Tapi berasa itu ketika ngedit video. Jadi kalau ngedit video, motong banyak potongan ya. Misalnya baru berapa detik potong lagi, terus di play lagi. Itu nggak enak banget karena walaupun delaynya dia tipis, tapi untuk nge-start pertama ya, setelah mute beberapa detik dia kan nggak ada suara sama sekali. Nah, terus ada suara muncul, itu dia kayak dep gitu loh, kayak ada power yang dihidupkan. Jadi itu mengganggu banget. Jadi nggak bisa buat ngedit video yang cut-cutnya pendek-pendek. Tapi kalau cutnya panjang gitu ya, berapa menit baru di-cut, itu aman ya. Masih bisa lah buat ngedit video yang nggak perlu banyak potong-potongan. Kalau buat nonton film, dengerin musik, ini delaynya tidak berasa lah bisa dibilang ya. Kalau ngelihat orang ngomong sambil dengerin ini pakai ini, itu masih cukup selaras, jadi nggak yang aneh gitu dengerinnya. Walaupun ada delay itu bisa kita lihat tuh ada delay, yes ada delay, tapi nggak nyampe mengganggu, masih bisa.
Kemudian kekurangan berikutnya, dia tuh kadang sering jatuh ya. Waktu awal-awal sih saya tuh sering jatuh nih, sering apa ya, kelempar gitu sih. Benernya sering kelempar ke bawah meja, tapi alhamdulillah sih nggak rusak ya. Cukup kuat lah konstruksinya karena ada karetnya juga nih di sini. Jadi cukup kuat lah. Nah, kalau udah di telinga kayak gini, sebenarnya ini tuh kuat banget ya. Untung ketahan kaki. Jadi tadi masukinnya juga kurang masuk sih. Dan itu tadi goyang-goyangan terlalu ekstrim ya. Tapi kalau misalnya kalian cuman kayak olahraga jogging, itu bisa pakai ini, nggak jatuh. Saya udah nyobain jogging pakai ini, nggak jatuh. Tapi jogging di dalam ruangan ya, bukan yang di luar ruangan. Ya ini bukan nggak cocok kalau buat jogging di luar ruangan karena ada yang lebih dikhususkan ya. Biasanya ada talinya di belakang. Udah sih, kekurangannya kayaknya itu aja sih ya. Dia ada delay dan ada start pertamanya itu yang mengganggu. Kalau delaynya sih nggak terlalu mengganggu karena tipis banget. Dan itu tadi sering nyeruntul gitu, kayak kelempar kalau pas naruh di meja atau apa. Tapi semakin terbiasa sih semakin enggak. Itu pas awal-awal saya make sering jatuh dua-duanya. Oke sih, kira-kira itu. Oh iya, buat tidur nggak enak karena terlalu gede ya. Buat tidur itu kekurangan juga tuh. Jadi nggak bisa tidur miring sambil pakai TWS tuh susah karena TWS itu lebih tebal dibandingkan earphone biasa. Karena ada baterainya ya kan, ada baterai, ada mesinnya lebih banyak buat wirelessnya dan sebagainya. Oke, sekian, mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan ya, kelebihan dan kekurangan TWS. Semoga berguna dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.